Bapak Ibu saudara-saudara, tidak usah kasih nyala supaya saya tidak usah lihat wajah saudara sore hari ini. Oke. Saudara, saya rasa kita lebih enak. Saya rasa kalau saudara duduk dalam kegelapan supaya saya bisa lihat, saudara bisa lebih jelas lihat saya. Oke, saudara, firman Tuhan saya ambil dari Kejadian 50 ayat yang ke-20. Saudara, Kejadian 50 ayat yang ke-20 kita akan lihat bersama-sama. Saudara punya Alkitab di HP masing-masing. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Satu kali lagi kita baca ayat ini sama-sama dengan penuh semangat. Kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. 1, 2, 3, saudara saja. 1, 2, 3, keras. Memang sekarang sama-sama 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk teman-teman, Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, saya sengaja tidak bikin PowerPoint supaya saudara sedikit agak berbeda dan tidak terlalu kaku ya. Tapi hari ini saya mau main ayat saja tanpa saya buat PowerPoint. Saudara, dikatakan memang kamu telah mereka-rekan jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan. Jadi begini saudara, kalau saudara baca Alkitab pasti sudah tahu cerita ini. Cerita ini dimulai dari seorang anak muda yang mendapatkan sebuah mimpi besar, mimpi diangkat Tuhan, mimpi dipermuliakan Tuhan, mimpi untuk menjadi orang yang luar biasa, mimpi untuk menjadi orang yang dahsyat dan luar biasa. Namun dalam perjalanan dia, akhirnya dia menemukan sebuah kendala. Kendala pertama adalah ketika dia menceritakan mimpi dia untuk menjadi orang luar biasa, yaitu namanya Yusuf, kepada saudara-saudaranya mulai membenci dia dan mulai bikin gosip, bikin cerita tentang hidupnya bahwa orang ini hanya seorang pemimpi. Singkat cerita, mereka bilang kepada saudara-saudara yang lain, kita buang saja dia karena dia ini hanya pemimpi biasa. Lalu mereka buang dia ke sumur, lalu mereka pulang ke rumah dan cerita kepada bapaknya bernama Yakub. Dan mereka mengatakan Yakub yang akhirnya berubah menjadi Israel. Singkat cerita, mereka kasih tahu bahwa Yusuf ini sudah dimakan binatang buas. Dan untuk membuktikannya, baju Yusuf yang merupakan baju keindahan yang digunakan dia, mereka ambil darah binatang lalu mereka cecarkan ke dalam atas baju daripada Yusuf. Dan akhirnya mereka mengatakan, lihat, anakmu sudah mati. Singkat cerita, lanjut lagi, dia dijual, dia dibuang di sumur lalu dijual kepada orang Midian. Dan singkat cerita, dia bawa ke Mesir. Di Mesir dia dapat gosip bahwa istri dari Potifar itu membujuk dia untuk tidur dengan dia. Tapi karena dia tidak mau, singkat cerita dia dimasukkan dalam penjara. Dan dalam keadaan di penjara itu, saudara tahu bahwa pada akhirnya dia keluar dan dia jadi orang luar biasa. Kira-kira itu cerita. Nah, waktu itu setelah dia jadi orang luar biasa di Mesir, nah itu ada terjadi kelaparan besar di Israel. Jadi kelaparan besar yang luar biasa di Israel, sehingga orang harus pergi ke Mesir. Karena di Mesir itu kelimpahan makanan. Oleh siapa? Oleh Yusuf ini. Yusuf bikin Mesir luar biasa berkembang, luar biasa diberkati, sehingga orang-orang Israel termasuk di dalamnya Yakub punya anak-anak, itu saudara-saudara Yusuf yang lain, pergi cari makan di Mesir. Dan apa yang terjadi? Mereka ketemu dengan seorang bernama Yusuf, yang mana mereka gosip dia, jatuhkan dia, hancurkan dia. Kalau bisa Yusuf tidak jadi apa-apa, tapi justru Yusuf memberi mereka makan. Yusuf memelihara satu bangsa, kata Alkitab. Nah, akhirnya catatan ayat ini muncul. Kamu mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka yang baik. Apa yang kita bisa belajar dari ayat ini? Saya mendapatkan 4 hal. Saya sengaja tidak tulis situ.
Tapi begini saudara dengar baik-baik. Yang satu, bahwa orang benar akan terus ditinggikan dan orang fasik akan direndahkan. Dengar baik-baik. Dari pelajaran ini, orang benar akan terus dipromosikan oleh Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan, sedangkan orang fasik, orang yang merancang kejahatan atas hidupmu, orang yang ingin menggagalkan hidupmu akan direndahkan. Yang setuju katakan amin. Saudara, mari kita baca ayat yang ke-18. Coba saudara perhatikan ayat yang ke-18. Setelah Yusuf ini berhasil, mereka datang minta makan, nangis-nangis di hadapan Yusuf, dan mereka mengatakan seperti ini saudara. Juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk jadi budak. Bayangkan, mereka berpikir dengan jual. Pada waktu itu kalau orang dijual maka dia jadi budak. Jadi mereka berpikir kalau Yusuf ini benar, kalau Yusuf ini orang pilihan Allah, kita tenggelamkan dia di sumur, kita jual dia jadi budak. Tapi Alkitab bilang justru saudara-saudara yang bikin kepingin dia jadi budak, sekarang yang mengaku kami jadi budak, engkau jadi tuan. Apa artinya? Selama hidupmu benar, selama hidupmu menyenangkan Tuhan, yakinlah orang benar akan tetap ditinggikan Tuhan, dan orang-orang yang ingin menjatuhkan saudara akan direndahkan. Ada amin. Jadi saudara, jadilah orang muda yang terus jaga hidupmu, jaga perjalanan hidup mengiring Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang benar yang berharap pada Tuhan. Amin. Orang bisa menjatuhkan saudara, tapi orang tidak bisa menjatuhkan saudara dari tangan Tuhan. Saya ulangi lagi. Orang bisa menjatuhkan hidupmu, tapi orang tidak bisa menjatuhkanmu dari tangan Tuhan. Selama Yusuf ada di tangan Tuhan, saudara-saudaranya mau tarik dia turun ke bawah, tapi Tuhan terus menarik dia ke atas. Jadi karena itu saya ulangi lagi, selama engkau hidup benar, promosi tetap ada dalam hidupmu. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya tidak akan lama-lama, tapi pelajaran kedua dari ayat ini, saya dapat yang kedua, tak ada rencana Tuhan atas hidupmu yang bisa digagalkan oleh manusia. Poin kedua, bahwa saya tarik kesimpulan dari ayat 50 pasal 50 ayat 20, bahwa tak ada rencana Tuhan atas hidupmu yang dapat digagalkan oleh siapapun. Saudara lihat ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-reka kebaikan. Saudara lihat ini, yang mereka rancang adalah kegagalan, yaitu kejahatan tadi. Tapi dia bilang Tuhan mereka-reka yang baik, artinya yang sukses, artinya yang berhasil. Jadi kedua saudara, kita belajar jangan pernah takut dengan hidup ini, karena tidak ada satu manusia pun yang dapat menggagalkan hidupmu kecuali dirimu sendiri yang menggagalkannya. Amin. Yusuf sadar, dia percaya ini ulang-ulang mereka mau gagalkan dia. Bahkan ketika dia mau dipromosi terakhir oleh Tuhan lewat Firaun, atau lewat lewat bangsa Mesir ini, dia sempat masuk penjara beberapa saat. Dan dalam keadaan masuk penjara itu, dia tidak frustrasi, saudara-saudara. Kalau orang berpikir kalau saudara jadi Yusuf, Tuhan janji angkat dia, karena kalau saudara belajar tentang mimpinya itu adalah dia punya berkas-berkasnya itu, atau berkas-berkas orang tuanya itu tunduk kepada dia. Tetapi kalau saudara baca perjalanan hidupnya, saya selalu bilang terbalik dengan janji Tuhan. Janji Tuhan ingin mengangkatnya, tapi dalam kenyataan hidupnya justru dia direndahkan, dia dijatuhkan orang, seolah-olah hidupnya itu sial. Kalau saudara baca Yusuf itu, hari ini kita tahu bahwa akhirnya Yusuf jadi orang luar biasa. Tapi kalau Anda jadi Yusuf pada waktu itu, pasti akan berkata, ini saya hidup terlalu sial. Mungkinkah Allah jahat dengan hidup saya? Mungkinkah memang saya ditakdirkan untuk gagal? Tapi saya mau bilang sama saudara sekali lagi, kalau Tuhan punya rencana atas hidupmu, tak ada satu orang pun yang dapat menggagalkannya. Amin. Terus berjalan bersama Tuhan, karena di tangan Tuhanlah kita bisa lihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Yang ketiga, saya hanya 4 hal. Yang ketiga, saudara dengar baik-baik, ini poin penting untuk kita.
Sesuatu yang baik atau sesuatu yang jahat akan terbukti, terlihat sesuai berjalannya waktu. Atau lebih tepat begini, orang baik dan orang jahat itu tidak bisa dilihat hari ini siapa dia sesungguhnya. Orang baik, orang jahat itu akan terbukti sesuai perjalanan waktu. Saya ulangi lagi, orang baik, orang jahat akan hidup berjalan berdampingan. Tapi orang baik, orang benar akan terbukti kelak nanti ketika kita berjalan bersama-sama, dan waktu akan membuktikan siapa Anda dan siapa musuhmu, siapa orang yang ingin menggagalkanmu, dan siapa orang yang akan diangkat Tuhan. Saudara lihat ayat yang ke-15, 17, bagus sekali ayat 15. Coba lihat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan. Lihat, orang yang bikin jahat, mereka yang bikin jahat, sekarang mereka bilang gini, jangan-jangan Yusuf ini juga mau jahat dengan kita. Tapi dasar orang baik tetaplah orang baik, dasar orang jahat tetaplah orang jahat. Selalu lihat ini, Yusuf ini tetap baik. Orang yang tadi menjahatinya sekarang berkata, jangan-jangan Yusuf mau jahati kita. Padahal Yusuf tetap punya hati yang sama. Dan saudara lihat ini, kembali pada ayat yang ke-16, 16, saudara lihat ini. Nah, sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum ayah mati. Ia telah berpesan, 17 sebagai ayat daripada poin kedua ini. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Lihat, orang jahat pada waktunya akan terbukti jahat. Orang benar dalam perjalanan waktunya akan terlihat benar. Jadi saudara, jangan pernah bela dirimu bahwa engkau benar atau engkau jahat. Biarkan apapun label yang dipanah kepada saudara, dihantam kepada saudara, selama Anda hidup benar, dengar baik-baik, orang benar akan terbukti sesuai perjalanan waktu dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Yusuf dasar orang baik, tetap baik, sedangkan orang-orang jahat ini tetap jahat. Dan saudara tahu, waktu Yusuf dibuang, tidak ada satu yang mengakui mereka salah dengan Yusuf. Tapi dalam hal ini mereka mengakui, kami yang jahat, kamu orang baik. Saya kasih tahu saudara, sesuatu yang baik atau jahat tidak bisa ditentukan hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, saudara tidak bisa berkata, Tuhan kenapa hidup saya kelihatan seperti jahat yang terjadi dalam hidup. Biarkan itu berjalan. Karena waktu yang paling tepat atau perjalanan yang akan membuktikan siapa Anda dan saya adalah waktu. Sekali lagi, waktu adalah cara Tuhan membuktikan siapa saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya Tuhan bilang begini, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Atau orang-orang yang dulu dipanggil lebih dahulu akan menjadi terkemudian. Apa artinya saudara? Bahwa hidup ini tidak ada orang yang dapat, kembali ke saya bilang, menggagalkan. Tapi yang paling penting, bahwa yang baik dan yang jahat satu waktu akan terbukti. Amin. Orang bisa bilang saudara orang tidak baik, orang bisa bilang saudara orang yang sangat tidak baik, sangat-sangat tidak baik. Tapi berjalan waktu seperti Yusuf. Yusuf tidak pernah membela siapa dia, tapi Yusuf tahu ada waktunya. Orang-orang yang menyatakan Yusuf salah, Yusuf jahat, Yusuf tidak benar, Yusuf orang biasa-biasa, akhirnya dari mulut yang sama mengakui Yusuf orang yang luar biasa. Hari ini temanmu tidak bisa mengakui siapa saudara. Hari ini keluargamu tidak bisa mengakui siapa saudara. Kalau mungkin saudara orang susah, orang yang tidak dipandang siapa-siapa. Tapi selama engkau berjalan dalam kebenaran Tuhan, dengar, waktu akan membuat engkau berbeda. Waktu akan membuat orang dapat melihat saudara berbeda
dengan kehidupan yang sesungguhnya yang dicap oleh orang-orang, saudara, orang yang jahat. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan saya menjadi seorang hamba Tuhan, tidak semua berjalan baik. Banyak penilaian tentang hidup saya, hidup saudara dan saya. Apapun yang kita buat, selalu orang mengatakan negatif. Dan kalau dipikir secara manusia bisa stres, saudara, karena tidak pernah ada perkataan yang baik tentang perjalanan hidup kami. Apapun yang kami buat selalu jahat, selalu tidak benar. Saya belajar dari Yusuf. Kamu mereka-reka yang jahat, Tuhan reka baik. Apa artinya? Orang baik akan muncul kelak tetap menjadi orang baik. Sebaliknya orang jahat tetap menjadi orang yang jahat. Amin. Karena itu saudara-saudara, teruslah berharap kepada Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, kalau saudara baca yang terakhir, poin saya adalah Tuhan bisa mengubah masalahmu menjadi berkatmu. Sekali lagi dari ayat-ayat tadi, kamu mereka yang jahat, Tuhan mereka yang baik. Saya tarik kesimpulan yang terakhir, Tuhan bisa mengubah masa lalumu atau masalahmu menjadi berkatmu. Saya ulangi lagi, Tuhan dapat mengubah dari masalahmu menjadi berkatmu. Tadi saya bilang bahwa di Israel, di tanah Israel, dia tidak dihormati, dia tidak dihargai, dia dibuang, dia dijual, dia tidak ada harganya. Tetapi tadi saya bilang, kalau Yusuf lihat itu sebagai persoalan, pertama dia sudah benci saudara-saudaranya. Kedua, karena dia benci kepada saudara-saudara, kemungkinan dia sudah membunuh saudara-saudaranya. Dan pada waktu dia melakukan kejahatan membalas saudara-saudaranya, maka Tuhan akan membatalkan apapun rencana Tuhan atas hidupnya. Tapi dasar Yusuf orang yang luar biasa, dia tetap hidup ikut maunya Tuhan. Dan apa yang terjadi, saya bilang, Tuhan mengubah masalahmu menjadi berkatmu. Coba kita baca ayat 20-21 sebagai ayat terakhir. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud. Dia bilang gini, bukan hanya kamu mereka yang jahat, Tuhan mereka baik untuk Yusuf, tapi saya suka kata ini, untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi apa? Sekarang ini. Kalau Yusuf tidak ikuti maunya Tuhan untuk waktu yang ada di depan, karena kata sekarang ini adalah waktu yang Yusuf lihat. Tetapi kalau mundur ke belakang, kalau seandainya Yusuf berbuat jahat, balas jahat saudara-saudaranya, maka dia tidak pernah muncul kata ini, bahwa Tuhan bukan buat kebaikan untuk sekarang ini. Apa artinya? Dulu itu persoalan bagi Yusuf, mungkin dulu itu pergumulan bagi Yusuf, dulu itu beban bagi Yusuf. Tapi Alkitab bilang sekarang, nanti aku ubah menjadi kebaikan. Saudara-saudara dengar baik-baik. Tapi kadang-kadang dalam proses waktu kita ingin mundur, kita ingin menyerah dari apa yang sedang Tuhan proses dalam hidup kita. Padahal kita lupa bahwa semua proses itu akan berpuncak pada satu titik. Sekali lagi, semua proses itu akan berpuncak pada satu titik terakhir di sana. Dan puncak itu harus melalui proses-proses yang panjang ini. Dan mereka yang sabar dalam proses panjang ini yang bisa sampai pada titik yang ada di sana, titik hasil akhir. Dan Yusuf sekali lagi dia sadar Tuhan bisa mengubah masalah dia menjadi berkat. Yang tadi saya bilang, Tuhan bisa mengubah masalahmu menjadi berkatmu. Yang lebih luar biasa, saudara lihat ini, dikatakan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi kalau Tuhan proses saudara hari ini, bilang Tuhan, saya tunggu jadinya nanti itu. Amin. Jadi kalau Tuhan proses ini, jangan marah, jangan nangis, jangan putus asa. Bilang Tuhan, oke lah, lanjutkan, karena saya sudah tidak sabar menunggu hasilnya di depan. Seperti saya bilang, orang bikin kue itu prosesnya panjang, dopok telur, dopok terigu, tidak ada bentuk sama sekali. Tapi kalau saudara lihat orang-orang di Borneo tata itu kue ulang tahun, cakepnya luar biasa, bagus ya luar biasa. Tapi dia mulai dari proses yang tidak enak,
proses yang semrawut. Dan kalau kue itu berkata, dia berkata, saya jadi apa hari ini? Kok campuran antara gula, terigu tak berbentuk. Sebentar kuning telur masuk, sebentar putih terigu masuk, sebentar susu yang agak kekuning-kuningan masuk. Seperti tak ada peraturan. Tapi ketika dia jadi cake yang luar biasa, apalagi ditata dengan hiasan-hiasan di atasnya, ternyata kue itu berkata, oh ini hasilnya. Demikian hidup saudara dan saya. Kalau saudara bisa sabar sedikit saja, dengar baik-baik. Kalau saudara bisa sabar saja, sedikit saja, nanti dia bilang, aku akan melakukan seperti sekarang ini. Jadi kita ini kan proses. Saya selalu bilang gini, kita ini hasil dari proses masa lalu. Betul ya? Semua kita yang hari ini kita alami adalah proses masa lalu. Saya bisa jadi pendeta karena proses masa lalu. Kira-kira tahun 95-98 saya ada di Sati, Malang. Proses saya digodok di sana. Dan kalau saya hari ini jadi pendeta, awalnya dari tahun 95 sampai 98. Dan kalau saya jadi, tadi saya bilang, itu adalah bentuk proses dari masa lalu. Karena itu kalau saudara mau lihat lagi di masa depan, seperti saya mau lihat lagi apa yang terjadi di 2024, 2025 untuk saya harus berproses lagi. Karena apa yang saya lihat hari ini adalah proses masa lalu, maka proses masa depan adalah proses yang saudara izinkan Tuhan lakukan hari ini. Saya ulangi lagi, kalau saudara mau lihat, kalau saudara lihat proses hari ini adalah proses masa lalu, maka proses masa depan adalah proses hari ini. Dan kalau orang sabar, saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa. Dan dia bilang gini lagi, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Saudara tahu, Tuhan angkat satu kali, jadi bukan hanya bisa tolong dirinya untuk menjadi orang luar biasa. Dia tolong bukan juga saudara-saudara yang mau bunuh dia dan mau jahat. Alkitab bilang dia apa? Dia pelihara satu bangsa. Bangsa apa saudara? Israel. Dari satu orang yang dijatuhkan, dari satu orang yang tidak dianggap, dari satu orang yang punya banyak persoalan, tapi dari situlah Tuhan angkat dia bisa menjadi berkat bagi satu bangsa. Amin. Amin. Saya percaya Tuhan punya mimpi atas saudara-saudara sekalian. Saya ulangi lagi, saya meyakini dari atas mimbar ini, setiap Anda yang duduk malam hari ini, Tuhan punya mimpi besar dalam hidup saudara. Tapi untuk bisa mencapai mimpi besar di sana, Anda harus siap diproses dengan cara yang besar. Mereka yang siap diproses dengan cara yang besar, yang dapat melihat sesuatu yang besar. 21 sebagai ayat terakhir, lalu kita berdoa. 21. Jadi janganlah takut. Aku menanggung makanmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikian ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Jadi waktu saudara-saudaranya takut dan berkata, ini pasti Yusuf bunuh ketong habis-habisan. Tapi Yusuf bilang, tenang, jangan takut. Beta kasih makan kosong semua. Saya kasih makan semua. Saudara-saudara, saya kasih ingat saudara. Ketika ada orang yang mencoba menjatuhkanmu, tenang. Karena saya percaya ada seorang mengatakan seperti ini. Saudara dengar baik-baik. Ada seorang mengatakan begini. Kalau hari ini engkau gagal lalu orang bertepuk tangan, bangkitlah supaya satu waktu kali kelak tepuk tangan atas kegagalanmu hari ini akan berubah menjadi tepuk tangan untuk memuji diri saudara. Saya ulangi lagi. Ada orang mengatakan begini. Kalau hari ini karena mungkin kita manusia biasa yang bisa gagal, lalu orang tepuk tangan dan berkata, su gagal, kasihan lu, habis lu. Tapi Anda harus bangkit bersama Tuhan sampai orang yang sama bertepuk tangan atas kegagalanmu, orang yang sama juga akan bertepuk tangan dan berkata, orang ini orang yang luar biasa, yang diangkat oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang lebih luar biasa untuk Tuhan. Hari ini keluargamu tidak dihitung, no problem. Hari ini engkau tidak dihitung oleh siapa, no problem. Tapi saya percaya, tunggu waktu Tuhan. Karena tidak ada reka-reka yang jahat dari Tuhan. Surga tidak pernah mereka yang jahat. Kalaupun terjadi sesuatu yang jahat atas hidupmu, itu hanya rel, itu hanya jalan untuk engkau melihat kebaikan Tuhan. Sekali lagi, kalau engkau belum bisa melihat kebaikan Tuhan dari rel-rel yang sedang terjadi, rel-rel kejahatan yang dibuat orang, berjalanlah terus dalam rel itu sampai engkau melihat tangan Tuhan menyelesaikan segala persoalan saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan dan Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudara.
saya mau berdoa untuk saudara. Saya berdoa, saya percaya bahwa Tuhan tidak salah bicara untuk kita hari ini.